Ya, jadi sebelum lebih jauh masuk ke VT-nya, kita harus mengungkap dulu latar belakang masalahnya kayak gimana, latar belakang kondisi subjeknya kayak gimana. Nah, nanti Laili menyesuaikan. Kalau misalnya kamu wanita karir yang sudah menikah, berarti di awal Laili perlu mengungkap dulu. Ini secara referensi ya, Laili ya, nggak hanya pendapatmu saja, tapi kamu harus mencari data, mencari referensi, mencari teori yang menjelaskan kondisi yang dialami wanita karir yang sudah menikah. Ini saya kira banyak ya. Kita mau searching dulu aja nggak apa-apa. Oke. Jadi fokus dulu ke situ. Nah, nanti baru masuk ke stres kerja. Oke, saya ke Alex dulu ya. Mas Alex, halo Mas. Pak. Mas Alex, judulnya apa ya Mas? Hubungan antara intensi turnover dengan hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi turnover pada karyawan Indomaret. Pada karyawan Indomaret. Iya, Pak. Oke, menurut Mas Alex, kondisi apa yang dialami sama karyawan Indomaret yang membuat akhirnya muncul masalah intensi turnover, Mas? Masalah yang di sana tuh seperti kayak uh, hubungan antara karyawan itu terkadang nggak baik gitu, Pak. Jadi ada Terus? pemikiran untuk turnover terus sama atasan juga seperti itu, Pak. Tidak ada kurang baik hubungan antara atasan dengan bawahannya, Pak. Kalau Terus terkait dengan sistem kerjanya, Mas? kalau sistem kerjanya, Jadi situasi apa di kerjaan mereka kok sampai muncul rasa pengen keluar nih dari pekerjaan? Nah, itu yang mungkin disampaikan sama gimana? yang seperti kalau kayak di kasir gitu, Pak, ada aja uang yang hilang gitu, Pak. Terus ada barang-barang yang apa namanya, barang-barang yang salah hitung gitu, Pak. Jadi kayak yang ganti itu mereka gitu, Pak. Oke. Itu yang harus disampaikan di awal ya, Mas Alex ya. Jadi kamu punya akses sama orang di Indomaret? Uh, kan judul saya hubungan antara pada karyawan Indomaret kan, Pak. Tapi kalau misalnya saya Indomaretnya tidak di Jogja gitu, Pak, itu nggak masalah kan, Pak? Atau Nggak masalah sih, cuma nanti Mas Alex juga perlu menyampaikan alasan. Kenapa kok kamu pilih Indomaretnya di kota tertentu? Jadi sekali lagi pemilihan lokasi itu nggak hanya sekedar milih ya, teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang apa ya, yang tidak hanya di satu kota tertentu ya, dia menetapkan di kota yang lain. Nah, ketika teman-teman menentukan memilih kantor di Semarang misalnya, ya teman-teman tidak hanya sekedar memilih, tapi juga harus didasarkan alasan. Kenapa kok teman-teman memilih di Semarang? Kok tidak di Jogja? Kok tidak di Solo misalnya? Nah, rencananya Mas Alex di mana? sebenarnya saya maunya di Jogja, Pak, tapi aduh, bapaknya keluar ya. Sorry. Gimana Mas? Ya, sebenarnya maunya di Jogja, tapi yang dari hasil wawancara aja kemarin susah nyari subjeknya, Pak. Jadi susah nyari subjek. Iya, Pak, soalnya maksudnya wawancaranya pada nggak mau gitu, Pak. Terus takutnya nanti kalau pas nyebar skalanya malah susah nyari subjeknya, Pak. Jadi Terus sekarang saya gimana? Rencananya gimana? rencananya saya belum tahu juga sih, Pak. Mungkin kalau misalnya di Jawa Tengah gitu bisa nggak? Ya nggak apa-apa. Ini Mas Alex, kamu domisili di mana sekarang? Sekarang saya
Di Jogja sih, Pak. Di Jogja toh? Iya, Pak. Oke. Kamu asli mana, Mas? Di asli Kalimantan, Pak. Kalimantan. Di Kalimantan, ya ini monggo sih, Mas. Istilahnya, hmm, kamu nggak punya teman yang di Indomaret? Kalau yang di Jogja enggak ada, Pak. Kalau misalnya di Kalimantan ada, Pak. Nah, kira-kira gimana kalau misalnya di Kalimantan? Bisa sih, Pak, kalau di Kalimantan. Di mana Kalimantannya, Mas? Kalimantan Timur, Pak, Balikpapan. Oh, Balikpapan. Balikpapan banyak, Mas. Udah kayak di Jawa ya. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa sih, Mas. Kalau misalnya mau ke sana. Cuma Mas Alex itu harus nganu sih, Mas. Harus melihat data. Data yang tersedia di Balikpapan kayak gimana. Jadi ini teman-teman. Eh, Kalau seorang peneliti, research ya, di suatu penelitian, menentukan subjek, ya, misalnya kayak Mbak Laili tadi ya, misalnya Mbak Laili kan menentukan wanita karir yang sudah menikah ya Mbak ya. Nah, mungkin Mbak Laili juga bisa memilih wanita yang belum menikah. Terus mungkin Mbak Laili juga bisa memilih wanita yang sudah pensiun, di atas usia 60 tahun misalnya. Itu bisa saja. Cuma, pasti ada alasannya kan, ada pertimbangannya. Di mana alasan atau pertimbangan tersebut nanti akan mengarahkan ke permasalahan yang kita angkat nanti. Jadi Mas Alex juga perlu tahu dulu sih kondisi karyawan Indomaret yang ada di Balikpapan. Di sana tinggi atau enggak turnover-nya. Udah punya gambaran Seperti belum, Mas? kenapa? Udah punya gambaran belum? Sudah sih, Pak. Saya sudah kayak tanya-tanya teman-teman yang di sana. Hmm. Katanya lumayan tinggi sih, hampir 80% dari 100% kira-kira karyawan di Indomaret itu Hmm. keluar masuk, Pak. Nah, kamu punya datanya enggak? Belum sih, Pak. Saya belum. Itu Hmm. data kasarnya sih, Pak. Cuma kayak wawancara. Nggak apa-apa sih, Mas. Kalau cuma hanya untuk wawancara, nggak apa-apa. Oh, seperti itu, Pak. Hmm. Makanya teman-teman mungkin anu ya, ya ini sih paling nggak memang harus ditentukan pas zamannya kita P3 sih, teman-teman. Karena di P3 itu kan sekalian tentukan tempat, sekalian tentukan eh, lokasi ya. Coba ya, Mas Alek ya. Iya, Pak. Kamu ada kesulitan yang lain nggak, Mas Alek? Kesulitan yang lain Hmm. kayak data sih, Pak, sama Hmm. apa? Sama perizinan belum izin juga sih, Pak, sama perusahaannya. Kamu punya plan B nggak? Punya plan C nggak? Uh, Plan B-nya kalau misalnya saya ganti subjeknya jadi uh, bisnis retail gitu bisa nggak, Pak ya? Subjeknya siapa? Karyawan yang kerja di bisnis retail gitu, Pak. Karyawan yang kerja di retail. Bisnis, iya, Pak. Berarti kamu nggak mengacu ke satu perusahaan. Iya, Pak. Bisa aja. Cuma itu nanti anu ya berarti ya. Misalnya nggak lewat jalur birokrasi ya. Kenapa, Pak? Misalnya kamu hanya ya udah kamu mau fokuskan ke karyawannya aja. Gitu. Iya, Pak. Anu nggak? Bisa nggak istilahnya? Soalnya kan kamu nggak pakai jalur kanun nih, nggak pakai jalur birokrasi kan. Misalnya nggak lewat perusahaannya langsung, tapi langsung ke orangnya kan. Iya, Pak. Kira-kira gimana? Memungkinkan nggak? Memungkinkan sih, Pak. Kalau Soalnya kalau misalnya misalnya kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi ini ada Mas Elian ya bermasuk ya. Kayak tadi misalnya teman-teman. Jadi kita mau fokusnya di karyawan yang ada di satu perusahaan, ya, atau karyawan dengan karakteristik tertentu. Misalnya karyawan yang kerja di retail, misalnya karyawan security, misalnya karyawan yang kerja sebagai marketing, atau misalnya sebagai OB, tukang kebun dan sebagainya. Jadi kita memfokuskan ke profesinya, bukan ke perusahaannya.
Kalau misalnya fokusnya ke perusahaan, berarti fokus penelitiannya kalian hanya fokus di karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Sampai di sini paham ya, teman-teman ya? Jadi fokusnya, atau mungkin pilihannya ada dua. Jadi bisa fokus ke subjek yang punya karakter tertentu, bisa profesi, bisa mungkin jenis kelamin, bisa mungkin dengan karakter tertentu. Yang kedua, Anda bisa fokus ke satu organisasi atau perusahaan. Misalnya karyawan yang ada di UMBY. Berarti Anda perlu menceritakan dulu, UMBY ini kayak gimana? Sistem kerjanya seperti apa? Kalau misalnya Anda mau fokusnya ke profesinya, misalnya dosen psikologi. Nah, dosen psikologi kan nggak cuma di Mercu Buana kan? Di luar kampus Mercu juga banyak. Berarti fokus Anda ke dosen psikologinya. Sistem kerjanya kayak gimana, yang mereka alami seperti apa, latar belakang masalahnya seperti apa. Nah, gitu ya, Mas Alek. Iya, Pak. Oke, saya pengen ke Mas Nurul Taufik lagi, Mas. Mas Nurul pagi. Iya, pagi Pak. Gimana Mas? Ada kendala, ada hambatan? Lebih ke data dari subjeknya sih Pak. Tentang Gimana? Cerita Mas. Menyelesaikan ini tentang apa? Karyawan honorer gitu Pak. Nah, yang saya tentang ini apa hubungannya tentang kondisi work engagement karyawan honorernya yang Oke. data itu yang masih Judulmu apa, Mas Nurul? hubungan antara stres kerja dengan work engagement pada karyawan honorer di instansi pemerintah, Pak. Oke. Kamu untuk instansi pemerintahnya, itu mau fokus di satu instansi, satu dinas, atau yang penting instansi, Mas? Yang penting instansi, Pak. Yang penting instansi. Berarti nggak cuma satu tempat dinas ya? Iya, Pak. Oke. Mau di mana rencana instansinya, Mas? Di dalam satu kabupaten itu, Pak. Di mana? Di Pagar Alam di Sumatera Selatan, Pak. Oh, kamu ramah Garalam toh? Iya, Saya pernah ke tempatmu, Mas. pernah ya, Pak? Jadi dekat kebun teh itu ya? Ya, iya. Saya pernah ke Lahat, dulu pernah kerja di Palembang kalau saya, Mas. Oh, ya, kalau dari Lahat cuma 1 jam. Ya, 1 jam naik angkot. Oke, gini Mas Nurul, teman-teman yang lain ya. Jadi seperti sama tadi sebelum-sebelumnya, ketika kita mau menentukan fokus perusahaan, entah instansi, mau di kota mana, mau di kabupaten mana, teman-teman harus punya dasar kenapa kok memilih di suatu kabupaten atau kota. Misalnya gini, ini kan Mas Nurul investment ya Mas? Investment karyawan honorer. Honorer. Jadi mereka yang kerja di instansi pemerintahan, statusnya masih honorer ya? Iya, Pak. Berarti belum PNS ya? Iya. Oke, berarti di awal Mas Nurul itu harus menyampaikan dulu bedanya karyawan honorer dengan PNS itu apa. Jadi teman-teman ketika menceritakan dari awal bab 1, itu harus diceritakan dulu detailnya, kondisi subjeknya kayak gimana. Oke, nah menurut Mas Nurul, bedanya karyawan honorer sama PNS di instansi Pagar Alam apa Mas bedanya? Yang paling utama itu tentang ini, jaminan masa depannya itu, Pak. Kayak gimana? Kalau karyawan honorer, dia sewaktu-waktu bisa pemutusan kontrak, tidak ada masa depan tentang pensiun, dan juga ini kompensasi yang rendah tapi memiliki pekerjaan yang sama dengan PNS itu, Pak. Oke, apalagi Mas? Apa? Yang membedakan kira-kira apa lagi?
Nek punya naskahnya, punya catatannya nggak apa-apa, dibacakan dulu. Laptopnya ini agak error. Coba yang dia. Ya wes, setahu kamu deh, Mas. Kira-kira selain masalah kesejahteraan, apa yang membedakan dengan PNS? Ya, yang paling utama sih itu sih Pak, dia memiliki pekerjaan yang sama, beban kerja yang sama, tetapi kepastian masa depan dan kompensasi yang rendah itu tadi Pak. Oke, itu kamu dapat datanya dari mana? Dapat informasi itu dari mana? Dari wawancara Pak, sama ini ada penelitian sebelumnya kayaknya ada ini. Oke. Kalau di pagar alam apakah sama kondisinya dengan instansi yang lainnya? Gimana Pak? Di pagar alam? Kondisi dinas atau instansi pemerintahan di pagar alam, apakah sama dengan instansi-instansi yang lainnya? Lingkungannya sama nggak? Sistem kerjanya sama nggak? Menurut saya sama deh Pak, karena kan mana ya? Itu Kamu harus cari harus cari perbedaannya, Mas. Oh ya, ini kayaknya. Soalnya gini, bedanya instansi pemerintahan di pagar alam dengan Lubuk Linggau, dengan Muara Enim, sama Lahat apa, Mas? Tahu nggak, Mas? Belum ada datanya kalau itu, Pak. Saya langsung mau cari dulu, Mas. Jadi kenapa ini kalau kamu... Ini kamu posisi di mana? Di Jogja atau di Sumatera? Lagi di Jogja nih, Pak. Ya. Harus sampai. Makanya gini, Mas Nurul, kalau misalnya kamu punya channel di sana? Punya, Pak. Apa? Ya, orang tua? Ini. Ya, orang tua bisa. Sama ini, kakak. Oh, sama kakak. Nah, bisa minta info dari mereka sih, Mas. Jadi, gini ya, fokusmu tuh kan mau neliti tentang work investment. Iya. Nah, Nurul tahu nggak artinya adjustment apa? Perikatan kerja. Ini tentang pemenuhan kebutuhan seperti motivasi. Oke. Nah, fokusmu kan di instansi pemerintahan di pagar alam, toh, Mas. Jadi, ini nggak hanya sekedar memilih-milih tempat saja, tapi Nurul Taufik ini harus mencari dasar pertimbangan. Kenapa kok kamu memilih lokasi di pagar alam? Berarti ada suatu kondisi, ada suatu istilahnya hal-hal yang melatar belakangi sehingga pegawainya honorer di sana itu tidak terikat pekerjaannya. Itu yang belum saya coba. Misalnya gini, mau dibalik kayak gini ya. Kok Mas Nurul kok nggak melakukan penelitian di instansi Lubuk Linggau, kenapa, Mas? Lubuk Linggau kan dekat ya, dari pagar alam ya? Ya, masih. Kenapa kok nggak di Lubuk Linggau? Ya. Nah, kayak gitu ya. Kamu harus cari alasannya. Soalnya saya lihat, itu masih nganu sih, Mas. Masih konsep banget naskahmu. Jadi belum memfokuskan ke... Kamu harus menceritakan dulu. Pegawai honorer itu kayak gimana? Bedanya dengan PNS kayak gimana? Oh, dari kesejahteraannya, dari sistem kerjanya beda atau enggak misalnya. Nah, selain itu Mas Nurul juga harus menceritakan kondisi yang terjadi di instansi-instansi yang ada di pagar alam. Itu kayak gimana misalnya, suasana kerjanya, lingkungan kerjanya. Nah, saya mungkin kalau kerja di pagar alam mungkin senang, Mas. Karena di pinggir gunung ya. Iya. Di pinggir gunung, lihat pemandangan, terus nggak terlalu rame jalannya kan. Ya, masih sepi, Pak. Kan, tiap hari minum teh, minum kopi, makan pempek. Banget, Mas. Nanti harus kamu cari, Mas. Iya. Nah, ini awalnya belum saya batasin di kabupaten gitu sih, Pak. Iya, masih umum punya. Iya, tapi saya pikir-pikir kalau umum
nanti nama bingung saya. Nah, umum kamu harus punya nggak ada data batasan. seluruh Indonesia, Mas. Iya, nggak ada batasan tempat. Makanya misalnya di Jogja nggak punya channel ya? Nggak ada, Pak. Jogja. Apa sih? Nah, mau di sana, coba itu dicari dulu, Mas. Ya, benar-benar latar belakang masalahnya ya. Ini harus kamu perkuat dulu, sampai ke arahnya ke work engagement. Karena gini, teman-teman prinsipnya ya, setiap perusahaan itu kan pasti punya masalah ya, karyawannya kan. Jadi mau di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan X, Y, Z misalnya, masing-masing pasti punya permasalahan. Tetapi permasalahannya tidak mesti sama satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Bisa beda-beda. Nah, kenapa kok setiap perusahaan punya permasalahan yang berbeda dengan yang lainnya? Ya karena ada situasi, kondisi yang melatar belakangi munculnya masalah. Kenapa kok bisa beda masalahnya? Ya bisa dari macam-macam kan? Bisa dari mungkin bidang bisnis perusahaannya, bisa mungkin dari lingkungan kerjanya, dari sistem kerjanya, dari kepemimpinannya misalnya. Nah, makanya ketika fokusnya di satu perusahaan, satu lokasi, itu harus menyampaikan dulu latar belakang masalahnya. Gitu ya, Mas Nurul ya? Iya, Pak. Oke, saya pengen ke Mas Elian Yasar. Pagi, Mas. Pagi, Pak. Mas Elian, asli mana, Mas? Aslinya Purworejo. Oh, Purworejo. Ini nggak keberatan dimunculin kameranya aja, Mas. Mas Alex, Mas Oh Nurul, ya. biar saya bisa hafal. Karena harus menghafal nama. Oh, kalian tuh yang ini tuh. Aku pernah lihat kamu. Oh ya. Gitu kan. Iya. Makanya aku kadang cuma tahu namanya, cuma tahu mukanya, tapi nggak tahu mukanya. Oh, Alex yang ini tuh kamu. Oh, ini namanya Alex. Ya, pernah ketemu juga, pernah lihat juga di kampus. Oke. Gimana Mas Alian? Ada kendala, hambatan? Ini jenengan nggak kerja kan? Apa? Jenengan kerja nggak ini? Kerja, tapi hari ini izin. Orang izin. Nah. Gimana Mas? Ada kendala, hambatan? Kan kalau saya itu ini, judulnya itu kan kualitas kehidupan kerja. Pengaruh hubungan kualitas kehidupan kerja sama produktivitas kerja UMKM. Nah, saya kan UMKM-nya itu kan fokusnya ke makanan dan minuman, Pak. Jadi kalau karena kemarin tuh ini pakai kan itu bukan faktor yang langsung, jadi menghubungkan itu kan kemarin. Mas Alian, ini kamu di UMKM-nya ini istilahnya pegawainya? Enggak. Atau pemiliknya? Enggak. Kalau di UMKM-nya ini kan UMKM ini kan umum ya, tapi batasnya Sleman gitu. Jadi yang enggak pemiliknya juga. Nah, fokusmu ke siapanya? Ke pemiliknya? Ke karyawannya? Ke karyawannya. Produktivitas karyawannya. Oke. Dikasih batasan Mas di awal Mas. Jadi fokus penelitianmu di siapanya atau terus apa ya istilahnya? Udah. Kok harus UMKM Mas? Ya karena kan kalau di UMKM nih, apalagi di Sleman kan termasuk yang besar, UMKM-nya banyak. Terus UMKM nih rata-rata tuh karyawannya kualitas kehidupannya kerjanya kurang, terus produktivitasnya juga kurang, kalah bersaing sama yang udah besar-besar. Nah, kok bisa kayak gitu? Kenapa? Soalnya Mas Elian harus menjelaskan dulu latar belakang masalahnya kayak gimana. Iya. Ya itu karena rata-ratanya itu UMKM itu kan mereka itu ngambil pekerjanya juga nggak punya sistem yang bagus, jadi langsung aja gitu. Terus kalau yang dari wawancara itu rata-rata mereka itu males-males kerja karena itu kadang gajinya kurang atau kalau nggak ada jaminan kayak kesehatan, BPJS saja kan kadang nggak ada. Jadi mereka
Jadi mereka males gitu loh. Jadi produktivitasnya itu nggak bagus, kurang produktif. Gitu. Oke. UMKM. Anda punya anunya nggak, Mas? Punya definisinya nggak, Mas? Definisi UMKM-nya? Soalnya nanti akan dibandingkan dengan usaha-usaha yang lainnya. Istilahnya kayak warung misalnya. Terus kayak misalnya ya kayak orang jual buah di pinggir jalan, apakah itu juga UMKM atau enggak misalnya. Jadi perlu ada batasan mana yang disebut karyawan yang di UMKM sama karyawan yang kerja di usaha biasa. Gitu. Ya, definisinya itu pakainya ini, yang pakai yang di undang-undang tuh ya, yang pakai omset itu loh Pak. Apa? Bentar. Ada definisinya. Ya, yang disebut. Definisi. Soalnya nggak salah ada undang-undangnya juga loh, Mas. Iya, pakai itu definisinya. Pakai itu? Lagi gimana masih? Ya. Bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Undang-Undang nomor 20. Misalnya contohnya, usaha mikro. Perbedaannya dengan usaha besar dilihat dari jumlah kekayaannya, Mas. Iya, dari jumlah itu. Definisinya itu nanti dimasukinnya di awal-awal Bang. Di awal-awal ya. Jadi jenengan perlu ada batasan. Kayak tadi tempatnya Mas Nurul tadi misalnya. Ya, kalau di instansi kenapa yang disebut dengan honorer kayak gitu. Terus kenapa kok fokusnya di Sleman? Kenapa kok fokusnya di Pagar Alam? Nah, berarti Mas Alien juga perlu menyiapkan data UMKM yang ada di Sleman. Iya. Kenapa kok di Sleman fokusnya, kok nggak di Gunung Kidul misalnya? Nah, ini juga ada pertimbangannya, Mas. Ada. Oke. Kemudian, kenapa kok harus produktivitas, Mas Alien, yang ditonjolkan di sini? Karena ini, Pak. Kalau bagi UMKM itu kan karyawan termasuk yang penting. Jadi produktivitas ini mempengaruhi banget sama omsetnya, sama kesejahteraan karyawannya itu sendiri juga. Oke, itu nanti Mas, apa ya? Cari urgensinya ya. Jadi teman-teman, kayak Mas Nurul tadi kan adjustment, Mbak lalikan stres kerja ya. Terus Mas Alex tadi turnover. Jadi ya setiap masalah pasti ada di setiap perusahaan. Cuma kenapa yang ditonjolkan adalah VT-nya kalian ini misalnya. Nah, itu yang harus dicari urgensinya. Artinya kenapa kok penting buat diteliti. Berarti teman-teman itu harus mencari dampaknya, impact-nya. Ya. Jadi misalnya Mas Nurul, kamu tadi kan adjustment ya? Iya, Pak. Kamu paham nggak istilahnya kalau karyawan pegawai di sana nggak punya adjustment, itu dampaknya apa? Performa kerjanya, Pak. Kayak gimana performa kerjanya? Dia udah nggak melakukan sepenuhnya terhadap perusahaan, nggak ada keterikatan yang tinggi, Pak. Oke, lagi Mas. Kira-kira kalau misalnya seorang pegawai instansi Pagar Alam nggak punya adjustment, terus yang kamu harus cari datanya juga, Mas. Kayak misalnya teman Mas Alian tadi, UMKM nggak produktif, efeknya apa, dampaknya apa. Makanya kan teman-teman paling nggak juga punya sumbangsih pemikirannya kan. Wah, aku pengen teliti ini nih, produktivitas UMKM. Ini nggak diteliti, nggak segera diatasi, bisa ambil nih UMKM-nya, nah kayak gitu misalnya. Mas Nurul misalnya, kalau setahu saya ya, Mas Nurul ya, kan saya sering ke Sumatera ya dulu ya, sering ke Bangka, sering ke Lampung juga.
Kalau di Sumatera, nggak tahu ya kalau di tempat yang lain ya. Di sana itu kan PNS itu kan dianggap dianggap wah ya, kerjaan PNS ya. Ya, Pak. Makanya dianggap kerjaan yang bergengsi lah kalau di sana, karena dianggap orang-orang yang patut dihormati lah kalau di sana. Nah, ketika orang asli sana, kemudian kuliah di Jogja, kuliah di Jawa, pengen balik ke sana, jadi PNS itu menjadi salah satu harapannya kan. Biasanya kayak gitu. Nah, itu apakah juga bisa dikaitkan dengan budaya setempat atau enggak misalnya. Itu nanti coba dicari datanya juga ya. Oke, Datanya itu ya, Pak. itu harus ada datanya sih. Orang tua sama kakak di instansi mana, Mas? Dinas apa? Kakak di kesehatan. Oh, Dinkes. Kalau orang tua? Iya. Enggak, kalau orang tua cuma ada kayak ini, relasi-relasi gitu. Oh, rasa saja ya itu. Coba lewat kakakmu gimana? Oke, Mas Elian, tadi VB-mu apa, Mas? Iya. Kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja. Itu faktor langsung nggak? Enggak. Terus nyambungnya lewat mana? Nyambungnya lewat ini. Apa namanya? Ke pribadinya orangnya gitu. Sebentar, lupa. Bentar. Terus yang perlu dicari. Oh ya, teman-teman nih ya, sekalian ngomongin Mas Elian. Pastikan VB-nya, ya, VB-nya kalian nanti, itu masuk di antara faktor yang mempengaruhi VT. Ya, jadi VB itu harus masuk di antara faktor-faktor yang mempengaruhi VT, bisa faktor langsung atau faktor nggak langsung. Nah, faktor langsung enak, tinggal tinggal dicomot aja. Tapi nah, faktor nggak langsung, itu teman-teman harus mengaitkan dengan salah satu faktor yang ada di situ. Kemudian dikaitkan dengan semacam kalimat pengantar lah, kalimat penghubung. Dan itu harus didasarkan sama referensi dan teori. Makanya mungkin teman-teman ini sambil baca sih memang, ya kuncinya baca, nyari jurnal, nyari penelitian yang sebelumnya, ya jadi benar-benar kita harus punya harus punya amunisi dulu nih kalau misalnya mau kerjain skripsi kan, harus punya pembelajaran pemahaman dulu nih, kayak gitu. Apa Mas Alian? Sudah nemu belum? Bentar, tanya. Okay. Faktor individu gitu, benar. Apa lupa? Terus harus dicari, Mas. Nanti akan di. Ya, ini lagi bacain teksnya. Ya. Oke. Saya ke dulu ya, ke Mas Ahmad Rashid. Lupa. Ada pertanyaan Mas Ahmad? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Pak, di definisi operasional itu saya memiliki kendala ya, Pak. Definisi operasional itu kesimpulan, Mas. Ya, itu jadi kan kesimpulan dari teori yang telah dikumpulkan. Saya kendalanya di ini, Pak, sumber, Pak. Jadi kan VT saya workplace well-being. Itu mencakup psikologi well-being sama subjektif well-being. Saya kan baca-baca di skripsi, itu saya nemuin sumber misal dari KIS gitu. Terus saya cari jurnalnya, ketemu itu rata-rata ini ya Pak, mendefinisikannya subjektif ya, bukan workplace well-being ya. Nah, itu mungkin akan jadi pertanyaan sama penguji, Mas. Bedanya PWB, SWB, sama workplace well-being itu apa? Itu yang harus dipastikan dulu dari awal. Kalau sedangkan di awal, satu, itu perlu mencari atau mungkin membandingkan antara ketiga teori itu, Mas Ahmad. Secara umum memang hampir sama. Cuma yang bisa membedakan itu indikatornya sama aspeknya, Mas Ahmad. Coba Anda baca-baca lagi ya. Nah, di definisi operasional, itu nggak mengacu ke teori tertentu loh, Mas. Tapi definisi operasional itu didapatkan dari pemikiran kita setelah kita membaca banyak teori tadi. Nah, kita simpulkan, kita operasionalkan. Jadi, definisi operasional adalah definisi yang kita rancang sendiri,
kita simpulkan sendiri sebagai pedoman atau pegangan untuk melakukan penelitian. Jadi bukan lagi sebuah konsep, tapi sudah berupa definisi yang dioperasionalkan, sudah diimplementasikan. Nah, kayak itu loh. Misalnya kita ngomongin soal Jadi, kepuasan kerja, gimana? apa namanya, itu nggak harus mengacu pada workplace well-being ya, Pak? Kan variabel saya workplace well-being, tapi Ya, saya nggak mengacu ke menemukan workplace yang well-being, cuma nggak mengacu ke satu teori tertentu, kalau definisi operasional. Nah, definisi operasional itu didapatkan dari pemahaman kita setelah kita membaca teori-teori tadi, Mas. Jadi dengan kita membaca beberapa teori tadi, kita bisa membuat suatu kesimpulan rancangan definisi yang dioperasionalkan atau mungkin dibacanya biaya. Digunakan untuk penelitian, pedomannya itu loh, Mas. Jadi, apakah boleh saya mencantumkan subjective well-being di situ, Pak? Maksudnya ya, gimana? Kan, kan ya itu, Pak. Kan saya variabelnya itu workplace well-being. Saya belum menemukan, saya baru menemukan 2 atau 3 yang menyatakan definisi workplace well-being. Sedangkan saya cari-cari itu, saya cari rata-rata kok saya nemunya subjektif ya, Pak. Saya kesulitannya di situ. Paling utama tuh teorinya Page. Pakai. Saya pakai itu, Pak. Nah, itu paling sering digunakan untuk berapa definisi, Mas. Untuk berapa penelitian memang itu yang paling sering digunakan. Iya. Jadi kalau misalnya untuk pembandingnya, ya Anda mencari teori di luar teorinya si Pagi ini. Nah, nanti setelahnya kesimpulan dari beberapa teori tadi, dengan buat rancangan operasionalnya, definisi operasionalnya gitu, Mas Ahmad. Ya, itu Pak, saya kesulitannya di mencari teori dari dari tokoh lain itu, Pak. Rata-rata subjektif well-being ya, Pak. Sebentar. Wah, akeh banget, Mas. Ada punya Griffin juga ada. Oh ya, teman-teman, kalau untuk definisi aspek faktor, saya mohon teman-teman usahakan mencari sumber aslinya ya, teman-teman ya. Jadi, yang namanya definisi aspek sama indikator aspek sama faktor, itu kan teori utama, pedoman, yang nanti akan digunakan untuk penelitian. Takutnya, kalau misalnya teman-teman dapat dari penelitian yang lain, atau skripsi yang lain, itu kan belum valid kan? Belum bisa diuji kebenarannya. Jadi memang sebaiknya bisa coba cari sumber aslinya. Saya kira di Google tuh banyak, bisa dicek di daftar pustakanya. Soalnya beberapa kejadian pernah sih, yang ngambil aspek faktor dari skripsi orang, dari penelitian orang lain. Nah, ternyata memang salah itu yang diambil. Jadi aspek yang diambil, misalnya katakanlah, ini misalnya ya, Mas Nurul ngambil punyanya Mbak Laili. Aspek dari Page, ya tempatnya Mbak Laili Rahman misalnya. Nah, Mbak Laili ini salah aspeknya. Berarti Mas Nurul ngambil sumber yang salah. Nah, itu sih. Jadi sebaiknya teman-teman memang mengambil, saya kira bisa ditelusuri lewat daftar pustakanya ya. Ini banyak, Mas. Ada Herter, ada Page, ada Kayes, Smith, ada Brunet, ada Griffin. Banyak banget, Mas Ahmad. Iya, Pak. Oke, Mas. Coba deh dicari. Banyak ini, Mas. Ini workplace well-being ini kan lagi update ya, lagi sering banyak diteliti. Saya kira akan sering banyak muncul di mesin pencarian komuter ini. Oke, Mas Ahmad sudah bikin item belum ya? Belum, Pak. Saya masih di bab 2. Masih bab 2? Iya. Ya, wes. Sudah ngirimkan ke email kemarin, Mas Ahmad? Belum, Pak. Masih proses, Pak. Proses, oke. Ada lagi, Mas, yang mau ditanyakan? Susunan dari
dinamika itu yang benar gimana ya Pak ya? Dinamika bab berapa? Bab 2. Bab 2. Bab 2 itu VB-nya dikeluarkan lewat aspek-aspeknya. Jadi Anda menjelaskan aspek VB secara detail, kemudian masing-masing aspeknya itu dikaitkan dengan VT secara umum atau dikaitkan dengan aspek VT. Jadi Anda keluarkan VB-nya lewat aspek-aspeknya. Mas Ahmad menjelaskan aspek VB masing-masing secara detail kayak gimana. Makanya kalau di dinamika bab 2, itu saya kira nggak cuma di satu teori. Harus banyak teori. Karena Anda harus mengaitkan, Anda VB-nya apa? VB-nya Mas Ahmad apa? VB-nya stres kerja. Stres kerja. Kamu VT-nya? Work-based well-being. Oke, berarti aspeknya stres kerja itu dijelaskan satu persatu. Kemudian dikaitkan masing-masing aspek stres kerja dengan workplace well-being. Terus yang harus benar-benar nyari referensi, Mas. Jadi agak berbeda dengan bab 1 ya, teman-teman ya. Kalau di bab 1, dinamikanya itu secara umum. Bagaimana cara kerja VB secara umum mempengaruhi VT. Tapi kalau di bab 2, itu lebih detail. Jadi aspek VB ada berapa? Misalnya ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ini masing-masing aspek VB ini kamu jelaskan satu persatu. Kemudian setelah dijelaskan, dicari referensi atau teori yang mengaitkan antara aspek VB ini dengan VT. Jadi memang lebih detail. Dan lebih banyak pasti di situ. Gitu Mas Ahmad. Iya, Pak. Oke, segera ya, Mas. Iya, Oke, Pak. ini ada Terima kasih, Melania. Halo Melania. Mel? Belum nyaut. Oke, Mbak Laili ada pertanyaan? Mas Alex? Mas Elian? Atau Mas Nurul? Pak, Gimana, saya Laili? bertanya. Berarti yang punya saya itu kurang mencantumkan kondisi subjek itu ya Pak? Iya, itu Seperti harus detail, fenomena Laili. tampak di lapangan. Harus detail dulu. Kamu harus menjelaskan dulu. Istilahnya kondisi yang dialami wanita karir yang sudah menikah kayak gimana. Dan Ya, itu Pak. didasarkan referensi ya, Laili ya. Jangan cuma pendapatmu semata ya. Jangan lantas kamu misalnya mungkin punya kakak, punya saudara yang sudah menikah, wanita karir, oh kayak gini, jangan. Itu mungkin hanya persepsimu aja. Tapi kamu harus mendapatkan data. Saya kira banyak, Laili. Jadi, kondisi, situasi yang dialami oleh wanita karir yang sudah menikah. Kayak gimana yang kamu dapatkan referensinya. Nah, dari kondisi-kondisi tadi, terus kamu arahkan ke stres kerjanya. Itu ya. Jadi stres kerja ini kan bisa muncul dari kondisi yang dialami sama wanita karir toh, Laili kan. Berarti kan Laili kan di awal harus jelasin dulu situasi kondisi yang dialami sama wanita karir itu kayak gimana. Paham nggak sampai di sini? Ya. Entah. Ya, paham Pak. Terus kamu arahkan ke stres kerjanya. Nah, dari situ baru kamu jelaskan stres kerjamu ini dilihat dari apa aja indikatornya, aspeknya. Kamu udah wawancara belum ya, Laili ya? Wah, lupa. Udah, Pak. Yang mengenai stres kerja udah wawancara juga ya? Sudah. Itu coba dipastikan. Ini buat yang lain juga ya. Pastikan bahwa aspek yang kalian gunakan itu sama dengan kondisi lapangan ya. Jadi Mas Alex, Mas Taufik, Mas Alian, pastikan bahwa aspek atau indikator yang kalian gunakan itu sudah mencerminkan kondisi yang ada di lapangan. Coba, Mas Nurul, kamu lagi buka skripsimu nggak, Mas? Lagi buka skripsi nggak? Iya, Pak. Mas, iya, lagi coba buka skripsi, Pak. Lihat aspekmu, Mas. Aspekmu yang engagement apa aja? Apa? Nomor 1 apa? Aspeknya.
Vigor, Pak. Oke, vigor itu apa? Bentar. Artinya apa vigor itu? Definisinya vigor. Vigor itu ini, Pak. Tingginya energi saat bekerja, keinginan dan untuk berusaha menyelesaikan pekerjaan dan ketekunan saat menghadapi kesulitan, Pak. Oke. Kamu dari definisi itu bisa paham nggak ketika orang yang nggak punya engagement di aspek vigor itu kalau kayak gimana? Dia ini, Pak, Ah, lebih ke ini, melakukan hal-hal yang tidak penting di jam waktu kerjanya itu, Pak. Misalnya saat jam kerja dia lebih memilih mainkan handphone atau bermain game dalam kantor. apalagi misalnya? Ya wes, misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu makna arti dari masing-masing aspek. Dan kita mencari hal yang menyimpang ya, yang istilahnya apa berkebalikan dengan aspeknya ya. Kalau misalnya teman-teman meneliti produktivitas kerja, berarti kita nyari yang tidak produktif. Ya tergantung arah variabelnya. Arahnya kalian ke positif atau ke negatif. Kalau punya si Laili kan ke arah negatif nih, stres kerja nih. Berarti kita mencari yang searah, berarti nyari orang-orang yang stres. Kalau yang worth adjustment, itu kan arahnya ke positif. Ya, berarti Mas Nurul mencari yang kebalikannya. Nyari orang yang tidak engage. Ya, kayak punya Mas Alex misalnya, intensi turnover misalnya. Ya, dia arahnya ke negatif toh. Berarti mencari orang-orang yang memang intensi turnover-nya tinggi. Nah, ya itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Monggo. Silahkan. Kalau ada pertanyaan lagi. Oke, berarti ini teman-teman segera pastikan ya, Mas Alex ya segera memastikan mau di mana lokasinya, mau di Balikpapan atau mau di Jogja. Mas Nurul juga memastikan, nah, misalnya mau di Pagar Alam, dicari alasannya ya, Nurul ya. Dicari alasannya, dicari istilahnya apa ya? Ya kamu juga orang sana, harusnya mungkin tahu juga ya kondisi kerja di sana kayak gimana. Sama nih ada datanya ya, Nurul ya. Iya, Pak. Itu, terus Mbak Laili, mungkin dibuat lebih Data spesifik. karyawannya ya, Pak. Data karyawan bisa. Lebih ke anu sih Mas, istilahnya data pembeda antara kota yang lainnya kayak gimana. Oh iya. Ya, jadi data tuh nggak cuma data jumlahnya, tapi data data Iya, terkait deskriptifnya. ini tadi bisa nggak, Pak, yang perbedaan ini honorer sama ASN itu saya bandingin antara karyawan tetap sama ini karyawan kontrak kayak outsourcing juga Bisa, datanya. bisa. Bisa ya, Pak? Ah. Itu kan contohnya di perusahaan ini ada datanya, Pak. Nah, nggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. kamu juga harus punya definisinya juga. Definisi karyawan honorer kayak gimana. Jadi kamu punya batasan. Kamu bisa mengatakan ini honorer, ini bukan. Nah, ada pedomannya itu loh. Ya. Entah. Dibanding sama outsourcing sama yang tetap ini bisa ya, Pak? Oke, Mas Alian oke ya? Iya, Pak. Nanti PR-nya yang tadi memastikan faktor. Faktor. Jadi mungkin cari dulu beberapa penelitian terdahulu, dibandingkan dulu dengan teori yang Anda punya sebelumnya. Nanti, ya ini harus meluangkan waktu untuk baca ya, teman-teman ya. Iya. Mohon maaf teman-teman memang agak ketinggalan ya dengan yang lainnya. Jadi harus segera segera menyelesaikan, mengerjakan. Ini mungkin yang buat batch pertama mungkin teman-teman nggak bisa ngikut karena pertengahan Juli sudah ada pendaftaran sidang. Mungkin next-nya di Oktober.
atau November. Jadi ditarget paling nggak 3 bulan, ya ini bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi nanti Oktober paling nggak sudah bisa daftar. Itu sementara teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Ya, nanti kalau misalnya ada mau tanya dan sebagainya di grup aja ya, biar gampang. Gitu aja saya kira teman-teman. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu ya. Kita ketemu di Ya, lain kesempatan. Matur nuwun semuanya. Thank you. Assalamualaikum. terima kasih, Terima kasih, Kak. Pak. Sama.